Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Kami sungguh bersyukur Bapa buat hari yang indah ini Tuhan. Buat satu kesempatan kami boleh datang di pelataran-Nya Tuhan. Sesungguhnya lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membuka hati kami ya bagi Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami bagi Tuhan. Kami mau sungguh kasih yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Karena Tuhanlah, Engkaulah Tuhan, bagian yang terbaik di dalam hidup kami Bapa. Ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau katakan, kami ingin lebih dekat Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Amin Bapa. Sungguh Engkaulah yang terbaik Tuhan, kami miliki Tuhan. Engkaulah yang terutama Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, memilih-Mu Tuhan bagian yang terbaik. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kami berdoa, minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami belajar tentang kebenaran-Mu. Biarlah lewat kebenaran-Mu hari ini setiap kami boleh Tuhan dapati sebagai pribadi yang semakin bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan kami akan Tuhan, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah berkarakter seperti Kristus. Izinkan saya untuk berbagi kepada kita bersama akan pentingnya kita memahami bahwa kehidupan kekristenan bukanlah sebuah kehidupan yang tanpa tujuan dan tanpa makna. Kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang seharusnya di mana kita terus bergerak secara progresif ke arah Kristus. Artinya hidup kita seharusnya menjadi sebuah kehidupan yang serupa dengan Kristus. Dan kita semua tahu memang demikianlah tujuan dari kekristenan. Supaya pada akhirnya lewat kehidupan kita yang semakin serupa dengan Kristus, maka ada banyak orang yang kemudian boleh tertolong untuk berjumpa dengan Kristus dan mereka boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Tetapi saya menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah untuk boleh membacanya keseluruhan perikop tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih lengkap. Firman Tuhan berkata demikian dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita belajar dari ayat-ayat yang kita baca tadi tentang bagaimana seharusnya kualitas karakter dari seorang pengikut Kristus, namun ada satu hal yang menarik dan saya pikir penting untuk kita pahami bersama, yaitu di ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, dikatakan bahwa Allah mengenal siapa kepunyaannya. Maksud dari mengenal siapa kepunyaannya adalah orang-orang yang memiliki relasi dan keterikatan dengan Kristus. Orang-orang demikianlah yang kemudian dikatakan sebagai orang-orang yang dikenal Allah dan milik kepunyaan Allah. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Biarlah setiap kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang berkata bahwa kita mengenal Tuhan, dan kita berkata bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan pun mengatakan dan mengakuinya bahwa memang Tuhan pun mengenal kita dan memang bahwa kitalah milik kepunyaannya. Lalu mungkin kita bertanya, dari mana kita tahu bahwa kita mengenal Allah dan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jawaban yang paling sederhana adalah bukankah pohon itu dikenal dari buahnya? Jika kita mengaku pengikut Kristus, maka bukankah seharusnya kualitas hidup yang kita hasilkan adalah kualitas karakter seperti Kristus? Kualitas karakter yang seturut dengan firman-Nya. Itu sebabnya mengapa pada ayat 19 tadi dikatakan juga demikian. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan, maka tentu ia adalah orang-orang yang tidak lagi berurusan dengan kejahatan. Artinya kita tidak menjadi orang yang hidup dalam kejahatan, kita tidak menjadi orang yang terbiasa melakukan kejahatan, dan kita juga tidak menjadi orang yang terbiasa terlibat di dalam kejahatan. Dengan demikian kemudian kita menjadi dapat memahami, kita bisa menyadari, serta kita berani untuk mengotokritik diri kita sendiri.
Apakah kita sungguh mengenal Tuhan? Apakah kita sungguh milik kepunyaan Tuhan? Adakah relasi intim dan keterikatan antara kita dengan Tuhan? Sehingga bukan hanya kita yang mengaku mengenal Tuhan, namun Tuhan juga mengakui bahwa Ia mengenal kita. Karena itu biarlah hidup kita kemudian menjadi kehidupan yang semakin cemerlang, kehidupan yang berkualitas, serta karakter kita seperti karakter Kristus Tuhan kita. Sebab hanya orang Kristen yang kualitas karakternya seperti Kristuslah yang akan dipakainya, dilayakkannya untuk menjadi perabot mulia dalam sebuah rumah, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ciri-ciri dari orang yang memiliki kualitas karakter Kristus, atau ciri-ciri dari orang-orang yang mengenal Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah hidup dalam kesucian. Nah, di ayat 21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Karakteristik dari seorang Kristen yang dewasa dan mengenal Tuhan adalah dia akan tetap hidup di dalam kesucian. Artinya orang tersebut akan menjadikan dirinya sebagai pribadi yang bersih, dan bersihnya itu menyeluruh dan komplit. Bukan hanya bersih dalam satu bagian saja atau satu sisi, tetapi bersih secara keseluruhan. Nah, sebagai orang yang mengenal Tuhan dan milik kepunyaan Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan diri kita dikotori atau dicemari oleh hal-hal yang jahat. Dalam suratnya kepada Timotius ini, Rasul Paulus memberikan gambaran dengan menggunakan metafora tentang sebuah perabot mulia dan perabot yang kurang mulia. Berarti Rasul Paulus sementara memberitahukan kepada kita agar sebagai orang yang telah disucikan, hendaknya kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kesalehan dengan kita hidup bersih, hidup taat, penuh respek dan hormat kepada Tuhan, dan karya yang hebat yang telah Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Jangan biarkan hidup kita dikotori oleh kejahatan dan dosa yang terus-menerus sehari-hari ini bekerja dengan sangat liar. Bukankah dosa itu seperti kanker yang begitu mudah dan begitu cepat menjalar? Dosa seperti virus yang juga begitu mudah untuk menular. Nah, bukankah ini tentu sangat berbahaya bagi kehidupan keberimanan kita? Bukankah dalam kitab Yesaya ketika bangsa Israel ada di Babel, Nabi Yesaya menyerukan suara Tuhan agar umat Allah menjauhkan diri mereka dari kenajisan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mencapai tingkat kedewasaan yang penuh, menjadi serupa dengan Kristus dalam kualitas dan karakter kita, maka salah satu hal yang harus kita kerjakan dalam hidup ini adalah kita hidup di dalam kesucian. Artinya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat dan cemar. Kita tidak terbiasa mengerjakan dosa dalam hidup kita. Jangan biarkan dunia dengan segala dosa dan kejahatan yang ada di dalamnya mencemari dan mengkontaminasi hidup keberimanan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bukankah kita ini adalah milik kepunyaan Allah? Nah, yang kedua, ciri dari orang yang memiliki kualitas dan karakter Kristus, maka ia akan hidup di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tahu bahwa arti dari dikuduskan adalah dikhususkan dan juga dipisahkan. Nah, di sini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah seharusnya hidup terpisah dari dosa, dan kita sudah seharusnya hidup dikhususkan bagi Allah dan kehendak-Nya. Dalam perjanjian lama, perabot yang ada di dalam bait Allah adalah perabot yang dikhususkan dan dipisahkan dari perabot-perabot yang ada pada umumnya. Perabot dalam bait Allah hanya akan digunakan bagi Allah, sebab memang perabot tersebut didedikasikan dan dikhususkan bagi Allah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Kita adalah perabot yang dipisahkan dari dosa dan kejahatan. Lalu kita dedikasikan hidup kita bagi Allah dan bagi kebenarannya. Kita tidak akan lagi bermain dalam area ketidakbenaran,
namun kita akan hidup dalam keadilan, kita akan hidup dalam kesetiaan, kasih, dan damai, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya percaya bahwa setiap kita ingin didapati sebagai orang-orang percaya yang semakin dewasa, yaitu pribadi yang memiliki kualitas dan karakter seperti Kristus. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga ingin hidup kita ini menjadi sebuah perabot yang mulia, yang digunakan untuk hal-hal yang mulia, bukan? Bahkan saya meyakini bahwa kita semua ingin satu hari nanti kita mendengar sebuah pernyataan yang keluar dari mulut Allah sendiri, yaitu sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan mengenal kita dan bahwa Tuhan mengakui kita adalah milik kepunyaannya yang mulia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Bukankah Ibrani 12 ayat 14 berkata bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Allah? Nah, mari kita renungkan. Sisi mana dari hidup kita yang hari-hari ini masih penuh dengan kekotoran? Sisi mana dari hidup kita yang sampai hari ini masih dicemari oleh dosa dan kejahatan? Izinkan firman Tuhan, izinkan Roh Kudus berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Nah, lalu yang ketiga, ciri dari orang yang memiliki kualitas dan karakter seperti Kristus adalah dia akan hidup dalam kemurnian. Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa ada orang-orang yang tidak lagi murni, dan orang-orang itulah yang disebut sebagai perabot yang kurang mulia. Paulus sebagai bapak rohani dari Timotius tentu menginginkan agar Timotius melayani dengan hati nurani yang murni. Paulus menasehatkan supaya Timotius menjadi perabot yang mulia, yang kemudian oleh Tuhan, Sang Tuan itu dipandang layak untuk pekerjaannya yang mulia. Menjadi menarik karena di ayat 21 LAI menerjemahkan disediakan, namun dalam beberapa terjemahan lain digunakan kata prepared atau siap. Nah, ini artinya ada orang-orang yang ternyata belum siap, bukan? Namun kata siap juga berarti bahwa ini adalah sebuah proses. Karena itu dalam perikop tentang panggilan untuk menderita, Paulus juga memberikan beberapa metafora di atasnya. Nah, salah satu metafora yang menarik adalah tentang prajurit. Kita tahu bahwa tujuan dari seorang prajurit bukanlah untuk menjadi kaya. Karena tujuan utama atau fokus utama dari seorang prajurit adalah membela negara. Paulus menasehatkan supaya Timotius hidup dengan fokus kepada apa yang menjadi panggilannya. Menghimbau dengan sungguh kepada Timotius agar Timotius tidak bercabang hati. Dan itulah yang namanya kemurnian. Biarlah kita menjadi pribadi dengan karakter yang murni, Bapak Ibu Saudara. Kesadaran bahwa hidup ini adalah tentang pengabdian dan dedikasi kepada Tuhan. Hidup ini bukan untuk mencari pujian dan pengakuan. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, sehingga kita mengerjakannya di dalam kemurnian. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sangat layak untuk menerimanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenungkan dan bertanya kepada diri, apakah kita sungguh mengenal Tuhan? Apakah sungguh kita milik kepunyaannya? Lalu apakah kita bisa dengan yakin bahwa Tuhan juga akan berkata bahwa Beliau mengenal kita dan Beliau mengakui bahwa kita adalah milik kepunyaannya? Mari kita cermati bagaimana kita hidup. Apakah dari cara Tuhan melihat, dari cara Tuhan menimbang, dan dari cara Tuhan menilai hidup kita? Apakah hidup kita adalah hidup yang ada di dalam kesucian, di mana kita tidak lagi hidup di dalam dosa dan kejahatan? Sudahkah kita terus-menerus hidup di dalam kekudusan,
dan apakah kita hidup di dalam kemurnian hati di dalam keseluruhan hidup kita hari ini. Izinkan Tuhan berbicara lembut kepada setiap kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang sama-sama kami renungkan. Minta tolong Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sadar ingatkan kami jika ada hal-hal yang masih salah dalam diri kami. Dan tolong kami supaya hari ini dan hari-hari ke depan kami boleh semakin layak di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Biarlah setiap kami boleh menjadi pribadi yang hidup dengan kualitas dan karakter Kristus. Supaya lewat hidup kami, lewat kebenaran yang kami lakukan dalam keseluruhan hidup kami, ada banyak orang yang kemudian tertolong dan dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.